Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai selamat pagi, siang, sore dan malam buat kalian semuanya. Halo guys, di sini ada HGB dan welcome back to my new podcast edisi April 2020. So apa kabar buat kalian semuanya yang mungkin baru pertama kali dengerin podcast saya ya. Saya punya 2 podcast di 2 bulan sebelumnya. Anjir, ini upload video jarang banget ya. Itu bermacam apa saya ini? Oke, semoga di tengah wabah corona yang lagi bener-bener parah dan chaos banget, semoga kalian tetap selalu sehat, stay safety pokoknya, jaga kesehatan dan tentunya kebersihan paling utama ya, karena kata orang-orang kesehatan kan virus itu menyebar dengan cepat karena dari kesadaran individunya yang nggak menjaga kebersihan dan juga tidak menggunakan masker sih katanya. Yang penting rajin cuci tangan lah intinya. Oke, skip dulu tentang corona. Di podcast kali ini yang akan saya bawakan kepada kalian semuanya ini adalah podcast kategori inspirasi atau inspiration podcast, which is di sini yang akan saya bawakan ini adalah menceritakan tentang orang yang lumayan kaya dan kakek-kakek yang ekonominya rendah. Jadi cerita ini udah lama banget sih. Ini di-upload di pinco.com sejak tahun 2012 dan nggak ada salahnya kalau saya bacakan sekarang buat kalian semuanya. So, this is podcast for you guys. Kisah nyata ini ditulis oleh seorang dosen ITB bernama Rinaldi Munir mengenai seorang kakek yang tidak gentar berjuang untuk hidup dengan mencari nafkah dari hasil berjualan amplop di Masjid Salman ITB. Zaman sekarang amplop bukanlah sesuatu yang dibutuhkan. Tidak jarang kakek ini tak laku jualannya dan pulang dengan tangan hampa. Mari kita simak kisah kakek penjual amplop di ITB. Setiap menuju ke Masjid Salman ITB untuk sholat Jumat, saya selalu melihat seorang kakek tua yang duduk terpekur depan dagangannya. Dia menjual kertas amplop yang sudah dibungkus dalam plastik. Sepintas barang jualannya itu terasa aneh. Di antara pedagang lain yang memenuhi pasar kaget di seputaran Jalan Ganesha setiap hari Jumat. Pedagang di pasar kaget umumnya berjualan makanan, pakaian, DVD bajakan, barang mainan anak, sepatu, dan barang-barang aksesoris lainnya. Tentu agak aneh, dia nyempil sendiri menjual amplop, barang yang tak terlalu dibutuhkan pada zaman yang serba elektronis seperti ini. Masa kejayaan pengiriman surat secara konvensional sudah berlalu, namun kakek itu tetap menjual amplop tersebut. Mungkin kakek itu tak mengikuti perkembangan zaman, apalagi perkembangan teknologi informasi yang serba cepat dan instan. Sehingga dia pikir masih ada orang yang membutuhkan amplop untuk mengirim surat. Kehadiran kakek tua dengan dagangannya yang tidak laku-laku itu menimbulkan rasa iba. Siapa sih yang mau membeli amplopnya itu? Tak ada satupun orang yang lewat menuju masjid tertarik untuk membelinya. Lalu lalang orang yang bergegas menuju Masjid Salman seolah tidak memperdulikan kehadiran kakek tua itu. Kemarin ketika hendak sholat Jumat di Masjid Salman, saya melihat kakek tua itu lagi sedang duduk terpekur. Saya sudah berjanji akan membeli amplopnya itu usai sholat Jumat. Meskipun sebenarnya saya tidak terlalu membutuhkan benda tersebut. Ya, sekedar ingin membantu kakek itu melarisi dagangannya. Seusai sholat Jumat dan hendak kembali ke kantor, saya menghampiri kakek tadi. Saya tanya, berapa harga amplopnya dalam satu bungkus plastik itu? 1.000, kata dia. Jawabnya dengan suara yang lirih. Oh Tuhan, harga sebungkus amplop yang isinya 10 lembar itu hanya dihargai Rp1.000. Uang sebesar itu hanya cukup untuk membeli 2 gorengan bala-bala pada tahun 2012. Uang Rp1.000 yang tak terlalu berarti bagi kita, tetapi bagi kakek tua itu sangatlah berarti. Saya tercekat dan berusaha menahan air mata. Keharuan mendengar harga yang sangat murah itu. Saya beli pak, 10 bungkus, kata saya. Kakek itu terlihat gembira.
karena saya membeli amplopnya dalam jumlah yang banyak. Dia memasukkan 10 bungkus amplop yang isinya 10 lembar per bungkusnya ke dalam bekas kotak amplop. Tangannya terlihat bergetar ketika memasukkan bungkusan amplop ke dalam kotak yang saya beli. Saya bertanya kembali, kenapa dia menjual amplop semurah itu? Padahal kalau kita membeli amplop di warung tak mungkin dapat 100 rupiah satu. Dengan uang 1000 mungkin hanya dapat 5 buah amplop. Kakek itu pun menunjukkan kepada saya lembar kwitansi pembelian amplop dari toko grosir. Tertulis di kwitansi itu nota pembelian 10 bungkus amplop surat senilai 7.500. Kakek cuman ambil sedikit dirinya, yaitu 2.500. Saya jadi terharu mendengar jawaban jujur si kakek tua. Jika pedagang nakal menipu harga dengan menaikkan harga jual sehingga keuntungan berlipat-lipat, kakek itu hanya mengambil keuntungan yang tak seberapa. Andai pun terjual 10 misalnya, keuntungannya tak akan sampai untuk membeli nasi bungkus di pinggir jalan. Siapalah orang yang mau membeli amplop banyak-banyak pada zaman sekarang seperti ini? Dalam sehari belum tentu laku 10 bungkus saja, apalagi untuk 20 bungkus amplop agar dapat membeli nasi. Setelah selesai saya bayar Rp10.000 untuk 10 bungkus amplop, saya kembali menuju kantor. Tak lupa saya sekali selipkan sedikit uang lebih buat kakek tua itu agar bisa membeli makan siang. Si kakek tua itu menerima uang dengan tangan bergetar sambil mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir menangis. Saya segera bergegas pergi meninggalkannya karena mata ini benar-benar sudah tak tahan lagi untuk meluruhkan air mata. Sambil berjalan, saya teringat status seorang teman di Facebook yang bunyinya begini. Kakek-kakek tua menjajakan barang dagangan yang tak laku-laku. Ibu-ibu tua yang duduk terpekur di depan warungnya yang selalu sepi. Carilah alasan-alasan untuk membeli barang-barang dari mereka, meski kita tidak membutuhkannya saat ini. Jangan selalu beli barang di mal-mal dan toko-toko yang nyaman dan lengkap. Si kakek tua menjual amplop adalah salah satu dari mereka, yaitu para pedagang kaki lima yang barangnya tidak laku-laku. Cara paling mudah untuk membantu mereka adalah memberi mereka uang, tetapi belilah jualan mereka atau pakailah jasa mereka, meskipun barang yang dijual sedikit lebih mahal dari harga di mall dan toko. Tetapi dengan membeli dagangan mereka, insya Allah lebih banyak barokahnya. Karena secara tak langsung kita membantu kelangsungan usaha dan hidup mereka. Dalam pandangan saya, kakek tua itu lebih terhormat daripada pengemis yang berkeliaran di Masjid Salman, ITB. Meminta-minta kepada orang yang lewat. Para pengemis itu mengerahkan anak-anak untuk memancing iba para pejalan kaki. Tetapi si kakek tua ini tak mau mengemis. Ia tetap kukuh berjualan amplop yang keuntungannya tak seberapa itu. Di kantor saya amati lagi, bungkusan amplop yang saya beli dari kakek tua tadi mungkin benar. Saya tidak terlalu membutuhkan amplop tersebut saat ini. Tetapi uang Rp10.000 yang saya keluarkan tadi sangat dibutuhkan oleh si kakek tua. Kotak amplop yang berisi 10 bungkus amplop tadi saya simpan di sudut meja kerja. Siapa tahu nanti saya akan memerlukannya. Mungkin pada hari Jumat pekan-pekan selanjutnya saya akan melihat si kakek tua berjualan kembali di sana, duduk melamun di depan dagangannya yang tak laku-laku. Mari kita bersyukur telah diberikan kemampuan dan nikmat yang lebih daripada kakek ini. Tentu saja syukur ini akan jadi sekedar basa-basi bila tidak ada tindakan yang nyata. Dan guys, itu cerita dari si penulis melalui pinco.com tadi. Dan dia memiliki pesan untuk para pembacanya, yaitu seperti ini. Mari kita bersedekah lebih banyak kepada orang-orang yang diberikan kemampuan ekonomi lemah. Allah akan membalas setiap sedekah kita. Amin. Oke, itu cerita Inspiration Podcast untuk episode 3 kali ini. So guys, thank you banget buat kalian yang masih stay tune mendengarkan suara saya ya sampai detik ini. Thank you banget. Sorry kalau banyak salah-salah kata. Dan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.